Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang semakin bising, manusia seringkali lupa untuk berhenti dan mendengarkan suara hatinya sendiri. Aktivitas yang padat, tuntutan hidup yang terus menekan, serta berbagai permasalahan yang datang silih berganti membuat banyak orang merasa lelah secara batin, meskipun secara lahir tampak baik-baik saja. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit manusia yang kehilangan arah tanpa benar-benar menyadarinya. Mereka tetap berjalan, tetapi tidak lagi tahu kemana tujuan sebenarnya. Hati menjadi kering, doa terasa hampa, dan ibadah dilakukan sekadar rutinitas, bukan lagi sebagai perjumpaan dengan Allah. Islam mengajarkan bahwa dalam setiap kegelisahan dan kebingungan, selalu ada jalan kembali. Allah tidak pernah jauh dari hambanya, tetapi seringkali manusialah yang menjauh karena kesibukan dunia, dosa yang menumpuk, atau perasaan tidak layak untuk kembali. Padahal, pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup, bahkan bagi hamba yang paling banyak dosanya sekalipun. Selama seseorang masih memiliki keinginan untuk kembali dan masih mau mengadu kepada Allah, harapan itu masih hidup. Disinilah pentingnya menghadirkan kembali hubungan yang jujur antara hamba dan Robnya. Salah satu waktu terbaik untuk membangun kembali hubungan tersebut adalah di sepertiga malam terakhir, melalui sholat tahajud dan doa yang lahir dari kejujuran hati. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah, melainkan ruang sunyi tempat seorang hamba menanggalkan seluruh topeng dunia dan berdiri apa adanya di hadapan Allah. Pada waktu inilah doa tidak lagi dibuat-buat, tidak dihias dengan kata-kata indah, tetapi mengalir dari hati yang lelah, penuh harap, dan rindu akan pertolongan serta ampunannya. Materi ini disusun sebagai renungan bagi siapapun yang merasa lelah dengan hidupnya, merasa jauh dari Allah, atau merasa doanya belum menemukan jawaban. Melalui satu kalimat doa yang sederhana namun syarat makna, kita akan mencoba memahami bagaimana kerendahan diri, kejujuran, dan kepulangan seorang hamba kepada Allah dapat menjadi sebab datangnya rahmat, ketenangan, dan perubahan hidup dengan izinnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah momen ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah dalam keadaan paling jujur dan paling rapuh. Di saat manusia lain terlelap dalam tidur, seorang hamba memilih bangun bukan karena kekuatan dirinya, melainkan karena panggilan dari Allah. Tahajud bukan sekadar ibadah sunnah, tetapi tanda bahwa hati seseorang masih hidup dan masih rindu kepada Robnya. Pada waktu inilah doa memiliki bobot yang sangat berat, karena ia lahir dari keheningan, bukan dari keramaian. Dalam kesunyian malam, topeng-topeng dunia perlahan runtuh. Jabatan, harta, popularitas, dan penilaian manusia tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah seorang hamba dengan segala kelemahannya. Maka ketika doa dipanjatkan pada waktu tahajud, sesungguhnya itu bukan hanya permintaan, tetapi pengakuan diri di hadapan Allah. Inilah waktu ketika hati berbicara lebih jujur daripada lisan. Kalimat, "Ya Allah, aku tidak memiliki pelindung selain Engkau," adalah pernyataan tauhid yang sangat dalam. Ia bukan sekadar ucapan, tetapi pelepasan total dari ketergantungan kepada makhluk. Banyak manusia secara lisan mengaku bertauhid, namun hatinya masih bergantung pada manusia, sistem, uang, atau kekuatannya sendiri. Ketika semua sandaran itu runtuh, barulah seseorang benar-benar memahami makna kalimat ini. Mengucapkan bahwa hanya Allah satu-satunya pelindung berarti mengakui bahwa manusia tidak memiliki kendali apapun atas hidupnya. Seseorang bisa merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Seseorang bisa berusaha, tetapi Allah yang memberi hasil. Pengakuan ini melunakkan hati dan menghancurkan kesombongan yang sering tidak disadari. Ketika seorang hamba melanjutkan doanya dengan mengatakan bahwa dirinya telah hilang arah, itu menunjukkan keberanian spiritual yang besar. Tidak semua orang berani mengakui bahwa dirinya tersesat.
Banyak yang memilih menyalahkan keadaan, orang lain, atau takdir. Padahal di sisi Allah, mengakui kebingungan dan kesesatan adalah langkah awal menuju petunjuk. Hilang arah bukan selalu berarti keluar dari agama, tetapi bisa berarti hati yang jauh, ibadah yang hampa, atau hidup yang tidak lagi terasa bermakna. Doa ini mewakili jeritan batin seseorang yang merasa tersesat di tengah dunia yang bising. Allah Maha mendengar, dan jeritan yang jujur lebih dicintainya daripada doa yang indah namun kosong makna. Kalimat pengakuan sebagai makhluk lemah yang berlumur dosa adalah inti kehambaan. Islam tidak mengajarkan manusia untuk merasa suci, tetapi untuk sadar akan kekurangannya. Dosa bukan alasan untuk menjauh dari Allah, justru menjadi alasan untuk mendekat. Allah tidak menuntut hambanya bersih sebelum datang, tetapi datang agar dibersihkan. Kesadaran akan dosa melahirkan kerendahan hati, dan kerendahan hati mengundang rahmat Allah. Banyak amal besar menjadi kecil karena disertai rasa bangga, dan banyak amal kecil menjadi besar karena disertai rasa takut dan harap kepada Allah. Doa ini menunjukkan bahwa hamba tersebut tidak mengandalkan amalnya, tetapi mengandalkan rahmat Allah semata. Ketika seorang hamba berkata bahwa ia kembali hanya kepada Allah, itu adalah bentuk taubat yang paling murni. Kembali berarti berpaling dari segala bentuk pelarian dunia. Banyak manusia melarikan diri dari dosa dengan kesibukan, hiburan, atau pembenaran diri. Namun doa ini menunjukkan bahwa pelarian sejati hanyalah kepada Allah. Makna kembali kepada Allah bukan berarti seseorang tidak akan jatuh lagi. Manusia diciptakan dengan kelemahan. Namun selama ia terus kembali, Allah tidak pernah menutup pintunya. Bahkan Allah mencintai hamba yang sering kembali, karena disitulah terlihat ketergantungan yang tulus. Ungkapan bahwa doa seperti ini bisa menggetarkan arsy dipahami sebagai gambaran betapa agungnya kedudukan doa tersebut. Dalam Islam, arsy melambangkan kekuasaan Allah yang tertinggi. Doa yang menggetarkan arsy berarti doa yang sangat dicintai dan diperhatikan oleh Allah, karena ia keluar dari hati yang hancur namun penuh harap. Doa yang lahir dari kehancuran batin seringkali lebih kuat daripada doa yang lahir dari rasa percaya diri. Allah dekat dengan orang-orang yang hatinya remuk, bukan yang merasa dirinya kuat. Dalam kehancuran itulah seorang hamba menyadari bahwa ia tidak memiliki apapun selain Allah. Tentang takdir, Islam mengajarkan bahwa doa adalah bagian darinya. Ada takdir yang tetap, dan ada takdir yang digantungkan pada doa. Allah Maha mengetahui segalanya, termasuk doa yang akan dipanjatkan seorang hamba. Maka ketika doa dikabulkan dan hidup berubah, itu semua terjadi dalam ilmu dan kehendak Allah. Doa tahajud memiliki kekuatan besar karena dilakukan di waktu yang paling sunyi dan paling mustajab. Saat itu, hati lebih mudah khusyuk, air mata lebih jujur, dan harapan lebih murni. Allah tidak membutuhkan suara yang keras, tetapi hati yang hadir. Doa ini juga mengajarkan adab berdoa yang benar. Memulai dengan pengakuan ketergantungan, dilanjutkan dengan pengakuan kelemahan, lalu ditutup dengan harapan dan kepulangan kepada Allah. Inilah adab yang dicontohkan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Bagi orang yang merasa doanya belum dikabulkan, doa seperti ini adalah pengingat bahwa jawaban Allah tidak selalu sesuai dengan keinginan manusia. Terkadang Allah menunda, terkadang mengganti, dan terkadang menyimpan doa itu sebagai pahala atau penghapus dosa. Tidak ada satupun doa tulus yang hilang di sisi Allah. Jika doa itu lahir dari hati yang jujur, maka ia pasti dicatat, diperhatikan, dan dibalas dengan cara terbaik menurut Allah. Manusia hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat masa depan dan akhirat. Doa ini juga mengajarkan bahwa keputusasaan bukanlah sifat orang beriman. Selama seseorang masih mau berdoa, berarti imannya masih hidup. Putus asa justru terjadi ketika seseorang berhenti berbicara kepada Allah. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, tetapi cermin kondisi jiwa seorang hamba. Ia adalah pengakuan bahwa tanpa Allah, manusia hanyalah makhluk lemah yang mudah tersesat. Dan dengan Allah, bahkan hamba yang paling berdosa pun memiliki harapan. Maka jika doa ini dibaca dalam tahajud dengan kesadaran penuh, ia bisa menjadi titik balik kehidupan.
Bukan karena kata-katanya semata, tetapi karena hati yang menyerah sepenuhnya kepada Allah. Dan disitulah letak kekuatan doa yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seluruh pembahasan ini mengajak kita untuk kembali menyadari satu hakikat penting dalam kehidupan, bahwa manusia sejatinya tidak pernah benar-benar kuat tanpa pertolongan Allah. Sebesar apapun usaha yang dilakukan, setinggi apapun pencapaian yang diraih, dan sebaik apapun citra diri yang tampak di hadapan manusia, semuanya bisa runtuh dalam sekejap tanpa penjagaan darinya. Doa yang dibahas dalam materi ini bukanlah sekadar rangkaian kata, melainkan pengakuan jujur seorang hamba yang menyadari kelemahan dirinya dan memilih bersandar sepenuhnya kepada Allah sebagai satu-satunya pelindung dan penolong. Melalui sholat tahajud dan doa yang lahir dari kejujuran hati, kita diajak untuk melepaskan beban yang selama ini dipikul sendirian. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk kuat setiap saat, tetapi Allah menginginkan hambanya mau datang, mengadu, dan kembali. Dalam keheningan malam, ketika dunia tidak lagi memberi jawaban, Allah selalu siap mendengar. Setiap air mata yang jatuh, setiap keluh yang terucap, dan setiap doa yang terbisik tidak pernah luput dari perhatiannya. Materi ini juga mengingatkan bahwa dosa dan kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Selama seseorang masih memiliki keberanian untuk mengakui, menyesali, dan kembali, maka pintu rahmat Allah tetap terbuka lebar. Allah tidak menilai hambanya dari seberapa sering ia jatuh, tetapi dari seberapa sering ia bangkit dan pulang. Bahkan langkah kecil menuju Allah lebih dicintai daripada 1000 langkah yang menjauh tanpa rasa bersalah. Semoga setelah memahami makna doa ini, hati kita menjadi lebih lembut, lebih rendah, dan lebih jujur dalam beribadah. Semoga sholat tahajud tidak lagi kita pandang sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan istimewa untuk berbicara dengan Allah tanpa perantara. Dan semoga doa yang kita panjatkan tidak hanya keluar dari lisan, tetapi lahir dari hati yang benar-benar berharap dan berserah. Semoga Allah menjadikan materi ini sebagai wasilah untuk mendekatkan kita kepadanya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan menuntun langkah kita kembali ke jalan yang diridhoinya. Jika ada kebaikan dalam materi ini, maka itu semata-mata berasal dari Allah. Dan jika terdapat kekurangan, maka itu berasal dari keterbatasan manusia. Semoga Allah mengampuni, menerima, dan membimbing kita semua hingga akhir perjalanan kehidupan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.